Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurnia, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM 180101040448. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Dan yang kedua, siswa mampu membandingkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun bagian-bagian tumbuhan yaitu yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, dan yang keempat bunga dan buah. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama akar. Akar terbagi atas tudung akar dan rambut akar atau bulu akar. Tudung akar berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan, sedangkan rambut akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Adapun fungsi akar yaitu yang pertama, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, untuk memperkokoh tumbuhan. Akar terbagi atas dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Adapun ciri-ciri akar tunggang yaitu yang pertama, memiliki akar pokok. Akar pokok yaitu akar utama. Yang kedua, akar pokok bercabang-cabang. Yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat sangat jelas. Sebagai contohnya, tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan yang berbiji dua. Contohnya seperti pohon mangga dan pohon jeruk. Selanjutnya akar serabut. Adapun ciri-ciri akar serabut yaitu yang pertama, berbentuk seperti serabut. Yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Yang keempat, contoh tumbuhan yang berakar serabut atau tumbuhan nikotil. Yang pertama yaitu jagung, yang kedua padi, dan yang ketiga rumput teki. Nah, karena bagian akar kita sudah bahas, selanjutnya kita akan membahas pada bagian batang. Adapun struktur dan jenis batang yaitu sebelum kita melangkah ke bagian struktur dan jenis batang, kita akan menjelaskan tentang fungsi batang. Fungsi batang yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut zat hara pada tumbuhan, dan yang kedua untuk menopang tumbuhan, yang ketiga sebagai penyimpan makanan cadangan pada tumbuhan. Adapun jenis-jenis batang yaitu yang pertama batang kayu, yang kedua batang basah, yang ketiga batang rumput. Batang basah. Adapun tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya tumbuhan bayam. Selanjutnya batang berkayu. Tumbuhan batang berkayu biasanya memiliki kambium. Kambium adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki tumbuhan batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batangnya bisa membesar. Contohnya seperti pohon jati, pohon rambutan, pohon mangga,
dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, batang rumput. Tumbuhan batang rumput adalah tumbuhan yang mempunyai ruas-ruas yang sangat jelas dan pada umumnya berongga. Contohnya seperti padi dan jagung. Selanjutnya, daun. Adapun fungsi daun yaitu yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan, yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, yang ketiga yaitu sebagai tempat terjadinya penguapan. Daun biasanya berbentuk tipis dan melebar dan berwarna hijau. Daun hijau disebabkan oleh adanya klorofil. Klorofil yaitu zat hijau pada tanaman. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, bagian-bagian daun. Nah, daun pisang merupakan contoh daun lengkap, di mana daun lengkap memiliki pelepah, memiliki tangkai, dan memiliki helai daun. Jumlah daun berdasarkan jumlah helaian daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Yang dimaksud dengan daun tunggal yaitu pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Contohnya daun singkong. Yang kedua yaitu daun majemuk. Yang dimaksud daun majemuk yaitu jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Contohnya yaitu tumbuhan belimbing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis susunan tulang daun. Yang pertama, jenis tulang daun menyirip. Contohnya daun mangga, daun rambutan. Yang kedua, tulang daun menjari. Contohnya pepaya dan daun singkong. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Contohnya daun sirih. Yang terakhir, tulang daun sejajar. Contohnya tumbuhan teki, jagung, dan padi. Baik, selanjutnya karena tadi kita telah membahas bagian tumbuhan daun, selanjutnya kita akan membahas bagian tumbuhan itu bunga. Adapun fungsi bunga yaitu yang pertama sebagai perhiasan tumbuhan, yang kedua sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Adapun struktur bunga yaitu yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua, pelopak bunga. Pelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Yang ketiga yaitu dasar bunga. Yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai hiasan bunga dan untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang kelima yaitu benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang keenam, putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang ketujuh, bakal biji. Bakal biji ini yaitu yang akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, selanjutnya bagian buah. Buah berfungsi sebagai pelindung biji. Secara umum, buah terdiri dari tangkai buah, kulit buah, daging buah, dan biji buah. Mungkin itu saja dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.